Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama teknisi amatiran Arya SCP. Ada TV Konka, servisan nih, dan ini gelap layarnya. Untuk suaranya ada, dan kalau saya matikan, nah seperti itu. Kalau dinyalain, tak ada tanda-tanda kehidupan, cuma lampu indikatornya saja. Ditekan tombol pun tak ada. Oke, sekarang saya bongkar dulu TV-nya. Jreng, dan sudah terbongkar. Nah, seperti ini dalemannya. Udah lumayan kotor. Nah, coba lihat kabel untuk fokusnya saja sudah seperti itu. Berarti ini TV-nya lumayan cukup awet. Oke, kita coba nyalain lagi. Masih seperti yang tadi. Saya coba putar untuk trimmer screen-nya. Ini udah mentok nih tuh. Nggak ada sama sekali. Padahal ini sudah nyala. Oke, nah seperti itu. Kalau dimatiin ada gambar seperti itu, ada warna-warna seperti itu. Screen-nya udah mentok full. Seperti itu. Oke, pertama-tama saya akan coba cek dulu untuk B plusnya, apakah normalkah. Persiapkan dulu apometernya. Saya set di DC pol. Kita cek B plusnya. Saya cek B plusnya di sini saja. Nah, di situ terbaca 108, ternyata normal. Padahal ini screen udah mentok. Dan perhatikan di lampu filamennya, lampu untuk bagian headlamp menyala juga. Coba saya matikan lampunya. Ini sangat redup, ini nyalanya sampai gak kelihatan di kamera. Padahal ini nyala. Coba saya ukur untuk headlampnya. Pakai AC pol. Apakah bisa ya pakai apometer seperti ini? Apakah bisa terdetek? Cari dulu pin headlamp. Nah, yang ini. AC 6, ternyata ada 6, 8,3, 8,97. Ya, seperti itu. Agak gede malahan di apometer seperti ini kedeteknya. Oke, nyala untuk lampu filamennya, untuk headlampnya. Terus saya akan coba cek lagi untuk tegangan screen.
Saya cek dulu untuk tegangan screen-nya di disable. Screen itu pin yang yang itu terbaca 208 volt, 206, 207, 208, 209. Nah, ini padahal harusnya ini sekitar 500 volt DC atau lebih. Bisa saja playbacknya yang rusak atau juga untuk kapasitor di bagian screen-nya yang short. Kalau short mungkin karena tegangan masih ada, mungkin sedikit short. Sekarang saya coba copot dulu untuk kapasitornya. Nah, ini dia kapasitornya. Ini banyak kan rusak yang kayak gini untuk gelap di layarnya. Kita coba cek tanpa kapasitor. Kita cek tegangannya tanpa kapasitornya terpasang. Ya, terbaca 516,4 volt. Berarti itu normal, dan saya pastikan ya di layarnya pun sudah nyala. Sudah ada noise-nya. Nah, berarti ini memang kapasitornya yang rusak. Kita coba cek pakai multitester. Apakah bisa kedetek kapasitor seperti ini? Coba pakai kapasitor itu nanofarad. Kita set di NV atau nanofarad. Apakah bisa kedetek? 0,9223. Tak tahu saya bagaimana cara ukurnya pakai apometer digital. Pakai yang analog saja. Apakah short atau gimana ini? Tidak ada pergerakan sama sekali. Lihat jarumnya, tidak ada. Nggak tahu ini rusaknya gimana. Nah, kalau short ini nggak short, mungkin hanya ya sedikit short mungkin. Pakai apometer nggak kedetek sama sekali. Coba saya pasang kembali, tempel kembali. Apakah seperti tadi lagi gelap dan untuk tegangannya drop? Kita pastikan apakah memang kapasitornya yang rusak. Oke, kita cek lagi tegangannya. Screen. Nah, screen. Oops, itu nanofarad. Bentar saya set dulu ke disable. Kelewat lagi. Iya, itu disable. Nih, dan ternyata ada 500 setelah dipasang kembali. Dan kemudian ternyata ini turun tegangannya. Mulai drop, terus turun. Sampai 130 tadi.
267, naik lagi. Nah ini tegangannya drop kalau pakai kapasitor, dan di layar pun nggak ada nyala. Berarti ini kapasitornya sudah error. Saya copot kembali. Nah, sebelah saja. Kita buktikan kembali. Kita nyalain lagi. Kita cek kembali tegangannya. Ya, sudah normal kembali ternyata. 518 volt. Dan layar pun sudah menyala. Berarti ini kapasitor error. Oke, saya coba cari penggantinya. Pakai yang copotan saja, nggak apa-apa. Nah, ini ada bekas. Saya akan coba ganti pakai yang ini saja. Ini bekas TV sub ya, namun nggak apa-apa, kita coba saja. Saya copot dulu yang ini, yang tadi yang aslinya, dan pasang yang copotan tadi bekas TV sub. Oke, sudah terpasang, dan saatnya kita coba nyalain lagi. Dan kita cek tegangannya setelah kapasitornya diganti. Ya, 516 volt udah normal sekarang. Oh, 516, 17, 18 ya. Dan di layar pun sudah nyala. Nah, ini biang keroknya udah error. Ini bukan short, nggak tahu kenapa. Oke, hanya itu saja untuk perbaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.